Oke, dan kita akan belajar tentang lanjutan dari minggu lalu ya, Renat ya. Tentang loops nih, loops continue. Ya, kita akan lanjutkan. Oke, masih ingat Renat, apa itu loop? Loop adalah, Membuat program berulang. oke, good. Iya, loop adalah untuk mengulang ya, untuk perulangan. Nah, Renat masih ingat. Nah, sekarang di sini Renat akan nih bermain ini ya sebagai junior developer lagi nih di Pro Team ya. Kemarin kita punya project manajernya tuh, ada Emily. Nah, di sini ada beberapa tugas nih yang akan dilaksanakan nih sebagai junior developer nih. Nah, coba kita lihat dulu nih, ada new order ya, ada orderan baru. The young social network friend around ask for help nih. Dia minta tolong. Investors are ready to support the project if two conditions are met. Nah, yang pertama ini ya, dia akan menemukan dua kondisi. Nah, jika yang pertama availability of a user authorization system by login and password. Yang kemudian yang kedua the presence of an helper bot with the ability to recommend entertainment, answer questions, and maintain a conversation. Nah, itu adalah dua kondisi ya yang akan ditemui. Kemudian, shall we try to deal with this task? Nah, kemudian di sini nih ada user registration ya. Nah, a possible task nih, ada possible tasknya. Only Latin letters, nah Latin ya, hanya huruf Latin. Nah, Renat sudah tahu ya, huruf Latin ya. Only Latin letters and number can be used in login. The following symbol are forbidden in them. Nah, ini tanda-tanda yang seperti ini tidak boleh ya. Nih. Kemudian, the program should request a login and print forbidden character if any. Nah, untuk output yang diminta seperti ada di kotak ini ya. Enter your login, lalu masukkan inputnya. Ini contohnya apa ini? BW underscore with Lori, forbidden symbol. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah simbol underscore di sini. Nah, itu. How to analyze the login? Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk ini ya, ada beberapa karakter yang tidak diperbolehkan. Ada sama dengan, tanda tanya, lalu bintang. Nah, sampai nih dengan N ya, ini ya, dengan N. Dan kemudian di sini ada loginnya nih, passwordnya. Di sini ada underscore. Nah, berarti yang tidak diperbolehkan adalah tanda underscore. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah flowchart-nya ya, sampel flowchart-nya. Dimulai dari login input, kemudian I sama dengan 0, N sama dengan len ya. Len kemarin untuk apa, Renat? Len menghitung Kemudian panjang. menghitung berapa kali Oke, di oke, good. Iya, betul. Iya, len ya. Masih ingat ya, Renat ya? Len. Nah, kemudian if I ya, I is not equal to N. Nah, jika yes, maka dia akan login. Ada pertanyaan yang baru. Is login I in the deny string? Nah, jika iya, maka dia akan muncul nih. Forbidden symbol login. Nah, jika tidak, maka dia akan diarahkan ke step berikutnya. Nih. Lalu ada I sama dengan I ditambah satu. Nah, itu untuk rumusnya. Oke, kita lanjut lagi. The optimal solution. Nah, ini ada solusi optimalnya ya. The use of a counter. Nah, masih ingat apa itu counter? What is counter, Renat? Counter adalah contohnya. Menghitung untuk, iya, variabel ya. Untuk variabel yang menyimpan jumlah apa? Loop ya. Banyaknya loop. Nah, itu yang disebut dengan counter. Kemarin Renat sudah belajar. Nah, the use of a counter is justified to program any action there are repeat n times. But a string is a sequence of characters.
Nah, jadi string ya. Sebuah string adalah sequence nih dari karakter tuh. Jadi, kita lanjut lagi. The interpreter sees that the character in the string are connected and can iterate over them without a counter. Nah, ini dapat literasi ya tanpa sebuah counter di sini. Nah, kita lihat lagi ya, di sini ada underscore nih yang tidak diperbolehkan ya. Lalu, iteration over element in a sequence is a handy and powerful Python tool. To master it, we will study a new type of loop, the for loop. Nah, ini ya, kita akan belajar for loop di sini. Oke, nah ini poin-poin yang akan kita pelajari hari ini nih, Renat. We learn that the for loop can be used to iterate over the element of a sequence. Kemudian, learn and compare for and while loops. Nah itu, ada for loop dan juga while loop. Lalu, introduce machine into the friend around social network. Kemudian, program your own helper bot during the hackathon. Oke, nah ini. Kita lihat di sini. Nah, apa itu loop? Nah, which loop operator do you know? Nah, ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang loop nih. Jadi, nih, loop a command that execute action given as long as a certain logical expression or condition remains true. Nah, ini ya, ketika ada conditionnya. Benar, nih. Untuk struktur penulisan seperti ada yang di sebelah kiri nih. While expression is true, lalu titik dua, ya. Lalu ada execute action one, and then execute action two, execute action three, and then perform action four. Nah, ini. Lalu ada for space ya, ada 4 spasinya. Kemudian kita lanjut lagi. What is a counter? Nah, itu. Apa itu counter? What is it used for? Nah, jadi counter adalah sebuah variabel nih yang berisi banyak atau stepnya dari loop nih, banyaknya loop. The counter can store all step of a loop. Loop step a certain condition is met on. Nah, itu. Jadi, kita bisa lihat di sini di pada flowchart ya. Untuk contoh yang pertama, counter storing all the loop steps nih. Counternya di sini jumlahnya berapa? Nol ya. Counter equals zero. Nih, in the logical expression true, jika yes, maka dia akan execute action A. Namun jika tidak, dia akan lanjut ke execute berikutnya. Nah, ini. Lalu increase counter by one. Nah, lalu lanjut lagi. Di sini ada example 2. A counter storing on the loop steps where the condition was true. Nah, dimulai dari counter equals zero. Is logical expression one true? Nah, jika yes, maka dia muncul pertanyaan selanjutnya. Is logical expression two true? Yes. Nah, jika yes, maka dia akan execute action one. Namun, jika tidak, maka dia akan execute action two. Nah, increase counter by one. Nah, ini. Lalu jika tidak, maka dia akan dilanjutkan lagi. Oke. Nah, ini ada contoh yang ini ya, yang akan dibuat sama Renat nih. Contoh programnya yang diminta. Nih, kita lihat case-nya. Write a program that prompt you to enter three user preference. Oke. After every preference has been entered, the program print preference takes into account. After all the preference has been entered, the program print accommodation system is set up. Oke. Nah, lalu untuk outputnya dari sebelah kanan nih. Enter a preference, TikTokers, and then ini ya, preference taken into account, enter the preference game, etc. Nah, itu. Lalu kita lihat untuk contoh codingnya. Ada di sebelah kiri. Nah, ini di sini ya, I equals zero, while I, nih, tidak sama dengan ya di sini ya. While kita pakai loop while. While I tidak sama dengan 3, maka di sini ada variabel which ya. Which sama dengan input ya, masukkan fungsinya, fungsi input untuk memasukkan sebuah inputan.
Nah, ini gunakan argumen yang ada di sebelah kanan persis ya. Enter a preference, klik 2. Kemudian gunakan fungsi print. Print preference taken into account. Lalu gunakan ini, ada rumusnya di sini. I, ya, maka dia akan bertambah ya, akan bertambah sebanyak satu. Nih, lalu dia akan mencetak nih, print recommendation system configure. Nah, ini contoh dari kode. Nah, di sebelah kanan untuk outputnya. Lalu kita inputkan, misal TikTokers, maka dia akan mencetak preference taken into account. Lalu enter the preference, games. Lalu enter the preference, Marvel Comics. Nah, itu. Dia adalah sebuah recommendation system configured. Nih, ada sebuah recommendation system. Oke, kita lihat. New topik hari ini adalah for loop. Nah, nih. Where is the for loop used? Nah, di mana for loop itu digunakan? The for loop adalah iteration over the sequence element. Nah, kemudian repeating action in the loop body and times. Nah, sebanyak n kali ya. Kemudian an important tool, the in info operator, and then and of important tool ring ya. Ada function baru nih, function ring. Nah, ini adalah rentang. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ya, the for loop, a loop iterating over the element of the final sequence. Nah, dia sebuah sequence ya. A sequence is an order set of elements. Nah, di sini struktur penulisannya seperti ini. For element in sequence, ya, titik dua, maka dia akan execute action one, and then execute action two, and then execute action three, and perform action four. Nah, jangan lupa dikasih four spaces. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. The for loop, a loop iterating over the element of a final sequence. Nah, a sequence is an ordered set of elements. For element in sequence, maka dia akan execute action one, and then execute action two, and execute action three, and then perform action four. Lalu di sini bisa dilihat nih, the interpreter itself determines the beginning of sequence, its end, and the order of the element, the counter needed. Nah, ini tidak ada counter yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut lagi. The for loop nih, a loop iterating over the element of the final sequence. Jadi, inscripting the password by letter number in the alphabet. Nah, password, ya, variable password equals kitty. Alfabet, A, B, C, dan seterusnya ini sampai Z. Nah, for symbol in password, maka dia akan mencetak print alphabet find symbol plus one. Nah, ini. Dia akan mencetak seperti ini. Kitty ya, di sini ya, Kitty. Oke, kita lihat. How many times will the loop work? Why exactly so many? Nah, kenapa banyak? Nah, itu nanti bisa dipraktekkan untuk eksperimen. Nah, kita lanjut lagi. Oke, let's go back to the test. Nah, tugas pertama, nih latihannya. Only Latin letters and the numbers can be used in login. The following symbol are forbidden in them. Nih, tandanya seperti ini. The program should request a login and print forbidden character if any. Nah, ini outputnya ya. Di sini ada Perel underscore thriller. Oke. Nah, yang tidak diperbolehkan nih. Berarti ada at dan juga underscore ya di sini ya. Nah, kita lihat untuk codingnya sebelah kiri ini. Variable login sama dengan input enter your login. Wrong sama dengan, nah ini tanda, ini ya karakternya. For symbol in login, if symbol in wrong, print forbidden symbol, symbol. Nah ini ya, dia akan mencetak forbidden symbol, lalu masukkan variabel simbolnya. Nih tadi. Oke, nah untuk kode yang dimasukkan nih, T, P, F, rel, underscore, trailer. Nah, ini ya, yang tidak dibolehin ada at dan juga underscore.
Oke, kita menggunakan input ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada eksperimen. Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk eksperimen nanti, Renat. Nah, kita lanjut lagi. The for loop can be programmed as a counter loop. Nah, jadi ada for loop itu bisa diprogram menjadi sebuah counter loop ya. Tuh, kita lihat di sini. Since for iterate over the element of a sequence, the for loop must iterate over numbers in the range from 0 to n1 to repeat the action n times. For element in range from 0 to 4, nah ini execute action 1 and then execute action 2 and then execute action 3 and perform action 4. Lalu repeat action cycles nih, cycles by this 5 times. Oke, nah ini dia ada pakai rank ya di sini ya. Rank from 0 to 4. Nah, berarti ada 5 kali ya. Oke, ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 5. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada function rank ya yang tadi sudah digunain nih. Jadi, function rank adalah nih, create a sequence of number within the specified range. Tuh, ada rentang ya. Sebuah rentang, range. And create a sequence of number 0, 1, 2, and 1. Nih. Lalu, rank A B. Create a sequence of number A plus 1, A plus 2, and others. And then, ini untuk kodenya ya. For element in range, execute action 1, and then execute action 2, and execute action 3, and perform action 4. Lalu kita lihat di sini ya, untuk contoh kodenya nih, yang tadi ya. Nih, untuk enter preference nih, yang TikTokers, gamers, dan Marvel Comics. Nah, kita bisa lihat di sini. For E in rank 3 ya, ada di rank 3. Nah, which input enter a preference? Print preference taken into account. Print recommendation system configure. Nah, prompting to enter 3 preference. Nah, ini ya. Promptingnya untuk 3 preferensi. Nah, tadi ada preferensi TikTokers, gamers, dan juga Marvel Comics. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk tugas yang kedua, latihan soalnya. Kita lihat. Write a program to create a group chat. The number of a people is entered from the keyboard. Then, one by one, the name of the user to be added to be in the chat are entered. In response to each name, the program prints welcome name. Lalu, after all the name have been entered, a message is displayed. Group chat is created. Nah, itu. Kita diminta untuk bikin programnya. Nah, output yang ada di sebelah kanan ya, ini ya. Number of participants, masukkan nominalnya ya. Di sini ada 3. Kemudian, enter name John. Oke, kita lihat untuk codingnya nih. Contohnya ada di sebelah kiri. Amount ya, variable amount equals nih, integer input number of participants. And then for I in range amount ya, menggunakan fungsi range di sini. For I in range amount. Name ya, variable name equals input. Dia akan masukkan enter name ya. Lalu mencetak welcome, lalu diikuti dengan nama ya. Kemudian yang terakhir dia akan mencetak group chat is create. Nah, itu. Welcome Jill nih contohnya. Jika namanya Jill. Welcome Jill, group chat is create. Nah, ini. Lalu di sini ya. Oke, ini untuk contohnya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk eksperimen di laboratori. Nah, kita lanjut lagi. Langsung aja latihan di platform. Nah, sekarang gantian Renat yang share screen ya. Miss mau Ya. stop dulu. Oke.
Nah, sekarang Miss udah stop share. Nah, Renat udah share screen. Good. Masih loading. Oke, wah udah sampai nomor 7 nih. Wah, sip. Ntar Miss sambil lihat ya. Oke. Oke, dicek dulu Renat ya. Miss sambil buka platform juga nih. Bentar. Number 7. Oke, di sini Renat sudah menggunakan variabel username ya. Kemudian input, enter your username. Oke, good. Lalu, apakah masih ada yang error? Sebenarnya udah nggak ada yang error ya, Renat ya. Udah bisa di running juga. Cuman belum bisa hijau. Oke, simbolnya. Simbolnya sudah benar atau belum nih, Renat? Oke. Oke. Coba Renat pakai konstruksi bersarang. Masih inget ya? Terus tadi apa? Kita pakai apa dulu? From, pakai ini. Misal Hmm. pakai variabel, dibikin variabel baru untuk karakternya yang salah. Yang tidak boleh digunakan karakternya apa saja di situ. Ada sama dengan, tanda tanya, bintang. Nah, itu dijadiin variabel baru. Misal, variabel apa? Boleh dikasih nama. Misal, forbidden. Oke, good. Lalu, forbidden equals ya, itu variabel baru. Dijadiin satu aja, ya. Oke, lalu, oke, good. Nah, setelah itu coba dilanjutkan lagi, Renan. Dia akan mencetak itu forbidden symbol, lalu dilanjutkan dengan apa? Dengan, Eh, nah, di sini Renat mencetak sesuatunya setelah forbidden symbol ya. Nah, berarti ada variabel yang digunakan sama Renat, variabel baru. Untuk yang salah. Nah, tadi pakai apa? For, lalu pakai masukkan variabelnya yang nggak boleh dimasukkan tadi ya. Terus apa? In username.
Nah, in username, nah, lalu pakai if lagi. For-nya berarti setelah forbidden. Setelah baris kedua, jadi baris ketiga. For forbidden, oke. For forbidden, bentar, bentar. For forbidden. Coba Renat pakai ini, variabel baru. Itu forbidden kan kode yang salah, runtutan kode yang salah, karakter yang salah yang tidak boleh digunakan. Nah, kalau kita bikin variabel baru, sesuatu yang bakal muncul di kode, di password gitu. Nah, itu kita kasih nama. Misal, coba Miss ini ya, nyoba juga. Coba di nomor 6 Miss mau lihat nih. Rena tadi pakai apa? Pakai for in nggak? Pakai for in. Oke, nah mirip-mirip sama ini nih Renat. Kalau di sini kan, Ah, nah ya berarti for in terus kasih nama. For i in, kalau di sini kan fungsinya ring ya. Nah kalau tadi kita tambahin aja for i in apa? In password. Nah apa in tadi dikasih nama apa? Username. In username gitu. Nah pakai sama kayak nomor 6 tuh mirip-mirip. Jadi for in coba kita coba dulu. Belum bisa, Renat? Oke. Coba Miss kirim contoh kodenya ya. Kalau kayak gini bisa atau enggak Rena? Nih, Miss kirim di sini contohnya tadi username ya punya Renat ya. Oke, benar. Hmm. Oke, nah kalau kayak gini gimana tuh Renat? Miss kirim di chat Zoom. Username input, nah itu. Kita pakai for in ya. For symbol in username. Kemudian if symbol ada di wrong, nah, kemudian dia akan cetak. Nah, itu. Coba. Untuk nomor 7.
Oke. Ya bisa ya, Nat? Oke, masih bad input. Itu punya Renat apa ya? Wrong. Oke. For symbol in username. Oke. Belum bisa ya, Renat ya? Oke, sebentar. Oke, masih belum bisa ya, Renat. Coba, Miss. Coba deh. Coba lagi. Untuk simbol ditambah apa ya, Renat ya? Pokoknya kita pakai berlian magnis yang ukuran sama lebarnya itu beda-beda. Jadi benar-benar bisa bentuk sayap. Dan lucunya di bagian bawahnya kita juga punya aksen yang sama kayak cincin cowoknya. Ini bakal jadi inspirasi jadi kayak nggak bakal kamu lupain. Jadi kayak ini juga bisa. Kalau dilewati nggak bisa ya, Renat ya? Belum terbuka ya? Masih terkunci. Oh, bukan tiga ya. Nanti tuh, Saya coba untuk algoritma. Lesson 4. Oke, sebentar. lupa.
Bahan apa simbol ada P1 Latin ada apa aja? Nah, oh Latin yang menu menu Latin. Menu Latin ya. Ada 16. Jadi Google cari nengok, ah, buka Google nengok kita yang tentang STR ini bisa pisahkan loh. Renat, coba masukkan ini di chat Zoom. Miss kirim kodenya. Coba dilihat dulu di chat Zoom. Nih, Miss kirim lagi. Nah, itu. Ini contoh kalau pakai password. Coba kodenya. Miss Simbol, berani. Mm-mm. Coba. simbol, simbol, Iya, coba. simbol. Oke. Coba lagi. Nah, punya Miss bisa nih, Renat. Coba. Apa Miss sambil share screen dulu ya? Bentar. Miss share screen ya. Oke. Bentar. Nah, ini Renat untuk nomor 7. Tadi Miss coba ya menggunakan variable password. Tadi punya Renat username, boleh. Nah, di sini password input enter your username. Kemudian from masukkan kodenya. Nih, karakter yang tidak diperbolehkan ya, forbidden. Kemudian kita menggunakan for di sini. For symbol in password. Nah, Mbak, untuk simbol yang ada di password, maka nih, if symbol in wrong, dia akan mencetak forbidden symbol, lalu dia akan muncul simbol yang nggak diperbolehkan. Ini Miss tadi coba run programnya, lalu input, contohnya nih, KT, kita dikasih add. Nah, dia muncul forbidden symbol, titik dua, add gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan mungkin dari ininya identasinya nih Renat. Ini jumlahnya 4 ya spasinya. Kemudian ini juga 4. Nah, berarti 8 nih identasinya gitu. Ini udah Miss kirim di chat Zoom ya. Dan juga coba Miss mau kirim di WhatsApp. Di WhatsApp. baik. Oke. Nah, bentar ya Renat ya. Udah bisa kelihatan atau belum Renat di chat Zoom? Di chat Zoom. Nih lagi cari grupnya nih, grup kita. Dan grupnya banyak banget. Sebentar. WhatsApp-nya malah keluar lagi dia. Oke, oh ini udah bisa. Berarti, nah ini Miss kirim kodenya di chat grup WhatsApp ya. Oke, oke.
Untuk kodenya tadi, coba Misal share dulu ya. Gantian Renat yang share screen. Oke. Nah ini Renat, nomor 7 udah bisa atau belum nih? Oh udah bisa. Oke, good Renat. Lanjut lagi ke bonus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu diminta untuk bikin kode programnya juga tuh di situ, Renat. Ya. Nah, untuk clue-nya ada di sebelah kanan itu ya, Renat ya. Clue-nya ada di kanan. Kita lihat untuk clue-nya. Nah, kita diminta untuk bikin kode programnya seperti itu tuh. Uppercase and lowercase letter of the password. Nah, itu. Jadi pakai apa? Ya, pakai variable. Nah, pakai lower, fungsi lower. Nah, itu nanti digunain. Hmm. Oke, Renat. Di situ menggunakan username, oke, password, variable password, input ya. Oke, masukkan alfabet. Oke, good, boleh. Lalu, hmm, oke. Nah, ini sambil absen dulu ya.
Oke, good. Menggunakan for i in rank. Oke, Renat mau pakai fungsi apa lagi nih? Oke, lalu print alphabet sign I. Oke, good. Masih error. String replacing SLF. Oke, berarti dia masih error ya. Kode baris keempat itu masih X. For i in password, oke itu udah betul ya. Kemudian langsung. Oke, coba. Miss mau coba juga deh. Kodenya. Hmm, loading. Nah, udah bisa. Oke, ikut Renat. Bintang yang kedua sudah bisa ya. Lanjut lagi. Oke, user integer input. Oke, good. Lalu Renat menggunakan, oke, masukkan argumennya. Number of users. Oke, good. Lalu for i in range ya. Hmm, for i in range user. Oke, good. Ya, oke. Itu lihat dulu yang belakang udah bisa ya. Ini lihat dulu. If age lebih dari sama dengan 14. Lebih dari atau kurang dari, Renat? Oh iya, less than. Oke, bentar. Errornya, bentar, Renat. Errornya itu kan ini ya. Error jika usianya less than 14 tahun. Nah, berarti
Kalau apa? Kalau H lebih dari kurang dari. Iya ya betul ya less than. Benar logikanya. Oke. That Esther integer. Diklik dulu ya. Oke, good. Belum bisa. Age less than 14 years. Habis koma account itu kurang spasi nggak sih, Renat? Baris ke-8. Print account create, koma, spasi ya. Spasi account. Spasi setelah koma. Nah, ya. Lalu, oke, good. Yay. Nah, sip. Lanjut ke hackathon. Oke, kita lanjut dulu. Untuk part 1. Nah, itu yang mana tuh, Renat? Oke, dipasangin. Ya, drag and drop. The character is not print. The program shut down. First karakternya yang bintang. Oke, good. Second karakter yang mana? Secondnya. Coba. Oke. Apakah betul? Masih salah ya. Second karakter yang mana? Yang fourth karakter itu yang the character is not print. The program shut down. Itu fourth. Lalu untuk third itu yang tanda. Oke. Nah, masih kebalik. Dikit lagi, Renat. Oh, udah betul ya. Oke, good. Ya, lanjut lagi. Ini latihan ngetik ya, kayak biasanya. Is input password ya. Pastikan tidak ada typo dan spasinya pas ya. Oke, good. Print to. Oke, good. Spasi break. Else. Ya. Print error. Oke, good. Continue. Program outputnya apa nih, Renat? Coba, mau dicoba boleh atau mau dipakai itu? Biasanya Renat pakai apa? Visual Studio Code atau Google Colab atau Laboratory Algorithmics? Boleh dicoba kodenya.
Nah, kalau dia seperti itu nanti outputnya apa? Nah, itu cara mengerjakannya. Bisa pakai latihan ya. Atau boleh. Nah, ya. Nih, for I in range satu ya. Jadi I yang berada di range 1 sampai 10. Nah, jika I bagi sisa 3 sama dengan 0. Jika I yang ada di 1 sampai 10 itu dibagi sisa 3 sama dengan 0, nah maka hasilnya berapa? Oke. Lalu result, oke, result ditambahkan dari string I. Oke, berarti nilai yang habis dibagi sisa 1 sampai 10 berapa, Renat? 9 ya. Nah, 9 ditambahkan 3. Berarti, oke, good 12 ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau seperti ini, for I in ring, ya, kalau continue. Nah, tadi kan break ya. Nah, kalau continue hasilnya apa nih? Nah, itu. Satu, dua, ya, good. Oke, lanjut lagi. Di sini ada apa? Oke, number five. The program after correction. Berarti apa ya? Else, oke. Pastinya, indentasinya perlu diperhatikan ya. If number, okay, good reference. If print else, print number, okay, input ya. Dia sama dengannya kurang, nih, sama dengannya kurang 1 ya. Di bagian mana? Funny. Fun atau funny? Nah, itu. Di sebelah kanan funny ya. Tuh, argumennya funny. Not fun, but funny. Oke, good. Lalu, apa lagi? Ờ bị gì? Nhưng mà ini khổ á, bị ăn, tadi bị gì, tadi nyebutin bukan salah. No tiêu ira, Oke, itu, good. no, easy kamu. For Ya, input, enter ya, lalu dikasih tanda ketik. Oke, mhm. Timpa, di holu tuh saya tuh. Rena, sepertinya sudah cukup ya. Kita Sih, coba dulu codingnya, apakah sudah jalan? BPS. Sudah berhasil. Oke, oke, good Renat. Nah, ternyata waktunya Ini sudah cukup ya, sepertinya. Oke, terima kasih banyak Renat yang sudah hadir malam hari ini. Kita akan lanjut udah, lagi bertemu di minggu depan. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nanti kalau ada kendala bisa disampaikan ya Renat ya di chat ini grup. mati, Bye ini baru. Renat. Sampai jumpa. Thank you. Oke. Kalau show ini